Foni. Ya, sama-sama Eh, Pak. Selamat datang buat teman-teman semua yang luar biasa ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama belajar. Ya, di sini kita semua belajar, saya juga termasuk belajar gitu ya. Jadi saya rindu untuk men-sharingkan kepada teman-teman semua mengenai apa itu atomi. Ya, sebatas yang saya ketahui atomi itu apa. Dan di samping itu juga saya mau men-sharingkan juga pengalaman saya ya sama Bu Ria selama menjalankan atomi kurang lebih 2 tahun ini ya. Itu seperti apa sih perjalanannya? Nah, tentunya teman-teman pengen tahu ya. Dan di samping itu juga saya juga ingin menunjukkan ke teman-teman semua supaya lebih yakin lagi ya berapa sih bonus yang kami dapatkan begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan memulai, mudah-mudahan PPT-nya ini lancar semua ya. Nah, oke. Jadi sebelum ke sana, saya ingin menyinggung sedikit mengenai apa yang sedang melanda dunia ini ya, yang membuat gempar seluruh dunia ya, baik itu negara maju, adidaya maupun negara-negara yang sedang berkembang. Jadi ini suatu pandemi, suatu musibah, suatu wabah yang memang di luar perkiraan ya. Jadi kita tidak pernah menduga sebelumnya COVID-19 ini, ya, coronavirus disease ini tiba-tiba saja di akhir tahun 2019 ya tiba-tiba muncul di Tiongkok Wuhan sana dan imbasnya itu bisa sampai kemana-mana ya tidak pandang bulu ya siapa saja diimbas sama yang namanya COVID ini ya sehingga banyak sekali terutama pelaku-pelaku bisnis ya para pengusaha mereka yang punya pabrik mereka yang punya toko perkantoran ya bisnis mereka itu banyak yang porak-poranda ya, banyak sekali yang perusahaannya gulung tikar tutup ya karena apa karena omset tidak bertambah tetapi justru sebaliknya ya expensesnya itu keluar terus tiap bulan untuk membiayai operasional ya untuk pegawai-pegawainya segala macam jadi nggak tahan itu akhirnya banyak yang gulung tikar ya pabrik juga tidak bisa memproduksi ya karena terlalu berat bebannya akhirnya tutup ya sehingga akibatnya apa akibatnya banyak karyawan yang di PHK banyak yang dirumahkan ya jadi mereka ini kasihan karena mereka mungkin belum siap ya. Jadi mereka sudah harus dirumahkan, diberhentikan begitu. Ya. Nah, ada juga yang tidak diberhentikan tapi gajinya dipotong. Ya, ada pemotongan gaji ya, ada yang 30%, ada yang 50% ya. Jadi sangat bervariasi. Nah, ini juga berat buat mereka ya untuk menutup biaya operasional keluarganya gitu. Jadi ini sangat tidak menyenangkan ya. Kemudian juga efek lain apa? Itu restoran ya, restoran, toko-toko itu semuanya ya banyak yang omsetnya anjlok tuh, turun, nggak tahan mereka. Ya karena orang tidak boleh keluar dan takut gitu kalau mau keluar untuk jajan aja takut, ketemu orang takut gitu ya, apalagi ini apa jumlahnya semakin hari semakin besar gitu ya. Jadi ini menyerang restoran-restoran ya pertokoan itu juga kena. Kemudian ini apa itu tenaga-tenaga apa itu ya kayak dokter ya dokter gigi, dokter mata, kulit itu dan lain-lain itu juga mereka juga kepukul ini dengan adanya COVID ini ya. Jadi ini imbasnya itu luar biasa ya. Salon-salon rambut, kecantikan ya. Saya ini sampai sekarang ya sudah berapa lama ya? Kira-kira 1 tahun, 1 tahun, 1 bulan lebih nih, 1 bulan hampir 2 bulan ini nggak potong nih. Ini ya sampai panjang belakangnya ini panjang banget nih.
nggak biasanya saya segini, ya, cuma bagian pinggir aja saya gunting sendiri begitu. Ya, jadi karena apa? Saya takut sebetulnya ketemu sama tukang cukur itu, ya. Jadi akhirnya apa? Ya, yang terjadi orang-orang harus banyak stay at home, ya, mereka work from home, ya, termasuk apa itu? Ini Bu Syuli, ya, Bu Syuli juga kadang ke sekolah, kadang di rumah, gitu ya, gantian, gitu, digilir. Jadi ini tidak ada pilihan lain, ya, semua kena imbasnya, ya, termasuk saya. Ini center Atomi ini juga sama. Kita kena imbasnya, center tidak boleh buka, nggak boleh ketemu orang, nggak ada pertemuan, jadi akhirnya kami pindahkan di rumah, gitu. Ya, jadi ini semuanya kena, gitu. Tapi kita harus ingat ya, meskipun ini hal yang pahit, hal yang tidak mengenakan, kita mau nggak mau harus menerima semuanya ini. Ya, kita nggak bisa rubah kondisi seperti ini. Ya, kita harus bisa menerima itu. Nah, ini Albert Einstein itu mengatakan ya, di tengah-tengah kesulitan itu selalu ada kesempatan. Betul ya? Jadi kesulitan seperti apa itu selalu ada kesempatan. Ya, tinggal kita bagaimana meresponi, bagaimana kita menanggapi kesulitan tersebut. Kalau kesulitan itu kita meresponinya secara negatif, ya, kita punya emosi negatif ini yang muncul, ya, akhirnya yang terjadi apa? Ya, banyak yang depresi, banyak yang mentalnya ini terganggu, gitu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang terjadi, misalnya tindakan-tindakan yang tidak baik, ya, ada yang bunuh diri, ada yang mencuri, ya, ada yang merampok dan sebagainya. Ya, jadi Albert Einstein ini dia melihat setiap kesulitan itu selalu ada kesempatan. Ya, jadi kita harus merespon, menanggapinya dengan positif. Ya, karena kalau positif, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa setiap kesulitan selain ada kesempatan, selalu ada peluang. Ya, selalu ada peluang dan selalu ada harapan baru yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Ya, ya, jadi pikiran kita, mindset kita harus berubah. Ya, kita melihat apapun yang terjadi di lingkungan kita, ya, kita harus menanggapi itu secara positif. Ya, maka itu bisa dirubah menjadi justru menjadi peluang, ya, dan itu menjadi harapan baru. Begitu. Teman-teman coba lihat ya di screen itu, kenal nggak ini sama orang itu? Tahu Pak, yang punya sandwich ya Pak itu, yang bangkrut ya. Ya, ini saya sangat terinspirasi sekali dengan Bapak ini ya. Ini tadi saya terima dari Bu Rita tadi siang, saya baca, wih, ini luar biasa ya. Ini suatu pengalaman yang dahsyat ini yang saya harus sharingkan gitu. Saya harus angkat ini cerita ya. Karena apa? Karena ini sangat relevan sekali ya dengan apa yang saya sampaikan gitu. Jadi Bapak ini namanya itu orang Thailand ya, orang Thailand. Jadi namanya rada susah ya. Nama aslinya itu Sirifat ya, Sirifat Foravetfutikun. Ya, sampai susah nyebutnya. Ya. Ya, dia terkenal dengan sebutan nama baru yaitu Mr. Sandwich. Ya, Mr. Sandwich. Kenapa bisa begitu? Ini Bapak ya. Bapak yang namanya Sirifat ini dia dulunya itu seorang multimilioner, nggak main-main ya. Dia pengusaha properti, ya. Jadi kekayaannya itu udah luar biasa. Di Thailand itu sudah termasuk salah satu orang terkaya di sana ya. Nah, dia orangnya sangat agresif sekali ya, sehingga dia selalu memperluas bisnisnya, propertinya dengan cara meminjam uang di bank. Ya. Nah, ketika terjadi krisis pada tahun 1997, ternyata dia kena itu. Ya.
sampai dia habis-habisan. Ya. Semua asetnya dia disita sama bank. Bayangin, orang multimilioner seperti itu ya, tiba-tiba dalam sekejap semua usahanya habis. Masih menyisakan hutang ya 180 miliar. Jadi itu pengalaman yang sangat pahit sekali yang Mr. Sandwich ini alami ya. Tetapi sekali lagi kita lihat respon dia menghadapi kesulitan itu yang saya sangat tertarik sekali. Ya, dia mengatakan lebih baik saya malu daripada saya mati gitu. Nah, banyak orang yang selevel dia yang tidak tahan itu banyak bunuh diri di sana ya, nggak kuat mereka dengan tekanan-tekanan. Nah, tapi ini Mr. Sandwich ini beda sekali responnya ya. Jadi dia mau memulai dari nol, dari bawah, betul-betul dari bawah. Dia dengan cara menjual sandwich. Lihatin aja ya, dia jualannya itu seperti itu, jadi sandwich ditaruh di box gitu yang digantung di lehernya ya. Kemudian dijajakan di pinggir jalan begitu. Dari miliarder menjadi seperti pengemis begitu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Berapa kali dia diejek sama teman-temannya, diejek sama orang lain, kamu nggak salah ini, kamu miliarder orang kaya kok jualan begini gitu. Ya. Tetapi ya karena itulah dia bilang lebih baik aku malu daripada mati gitu. Ya akhirnya dalam perjalanannya dia bisa berhasil ya. Dengan jualan sandwich ini lama-lama usahanya bisa mendatangkan keberhasilan ya. Jadi dia bisa akhirnya omsetnya nambah, akhirnya dia bisa buka restoran. Ya, dia jualan sandwich dan akhirnya dia mau buka franchise segala macam. Ya, jadi dia sekarang sudah berhasil kembali. Ya, jadi ini bagaimana orang mencikapi sesuatu yang negatif, sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang sukses, membawa kesuksesan. Ya, jadi ini luar biasa, Mr. Sandwich ini. Ya, sangat menginspirasi sekali. Nah, sekarang saya masuk ya. Saya masuk ke kesempatan yang bisa kita dapatkan selama kita mengalami masa-masa pandemi seperti ini. Ya mungkin teman-teman ada yang kena imbasnya ini. Ada teman-teman yang mungkin di PHK, ada yang dirumahkan, atau mungkin gajinya dipotong, ya. Tidak tahu harus melakukan apa, bingung gitu ya. Nah, buat teman-teman, saya ada solusi buat teman-teman semua. Ya. Solusinya apa? Solusinya yaitu Atomy. Atomy ini sangat fenomenal, ya, sangat luar biasa gaungnya sekarang. Ya. Jadi ini menjadi incaran. Atomy menjadi incaran, menjadi target buat orang-orang yang kepingin hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Memang banyak orang yang masih menanggapinya sebelah mata ya. Tetapi saya percaya nanti lihat saja dalam perjalanannya kira-kira 3 tahun ke depan. Ini nanti akan banyak orang yang menyesal. Ya, kenapa tidak join atau tidak menjalankan bisnis Atomy ini dari awal, gitu. Ya. Jadi teman-teman yang sudah tergabung dengan Atomy, bersyukurlah teman-teman ya, berterima kasihlah. Karena apa? Karena Atomy ini akan membuat hidup Anda semua bisa menjadi lebih baik. Ya. Jadi apa itu Atomy? Atomy itu adalah online shopping mall. Ya, online shopping mall. Pernah nggak kita kepikir bahwa kita ini bisa mempunyai shopping mall sendiri? Saya nggak pernah kepikir. Ya, Bu Ria juga nggak pernah kepikir. Selama ini kita menjadi objek. Jadi kita yang selalu pergi ke shopping mall, kita belanja. Nah, sekarang ini kita punya sendiri.
teman-teman yang sudah tergabung di Atomi, Anda semua itu menjadi bagian dari kepemilikan shopping mall Atomi ini. Ya, jadi harus bangga gitu. Harus bangga. Kenapa? Karena kita orang yang tidak punya modal kuat, ya, tetapi kita mempunyai shopping mall. Dan tidak hanya di Indonesia. Kita bisa punya shopping mall di negara-negara lain di mana Atomi sudah buka. Itu kan luar biasa. Wah, hebring banget ya. Jadi Atomi ini adalah online personal shopping mall. Ya, itu adalah milik kita. Ya, ingat ya, itu adalah milik kita. Jadi, kalau kita punya shopping mall sendiri yang memasarkan begitu banyak produk, ya, kemudian kita butuh produk tersebut, misalnya kayak vitamin C, misalnya kayak pasta gigi, ya, misalnya kayak omega 3 begitu. Kita jual itu di online Atomi kita. Terus kita belanja produk tersebut di toko lain. Nah, itu kan aneh. Betul nggak? Kita punya sendiri kok. Ngapain kita belanja di toko lain? Ya kita harus belanja di toko kita sendiri. Nah, itu yang benar. Ya kan? Karena apa? Karena ketika kita belanja di toko kita sendiri, kita itu menabung artinya. Itu akan menghasilkan investasi kita ke depannya. Gitu. Ya. Jadi Atomi adalah online shopping mall milik kita. Ya, kita sendiri sebagai ownernya. Ya. Jadi bagaimana kita mengeran, bagaimana kita menjalankan toko kita sendiri ini. Nah, itu ada tekniknya, itu ada strateginya. Nanti saya akan sampaikan. Ya. Nah, Atomi itu memasarkan apa sih? Produknya luar biasa. Kalau di Korea sendiri itu kurang lebih ada 400-an ya, hampir 500 lah. Hampir 500 macam produk. Itu kebutuhan sehari-hari sebetulnya. Ya, jadi produk-produk harian, keseharian. Ya, dari personal care ya, kemudian beauty, kemudian healthcare, ya, kemudian untuk rumah tangga dan sebagainya. Produknya macam-macam. Banyak sekali. Ya, jadi apa yang kita butuhkan itu ada di situ. Ya, jadi kita harus bangga dong. Ya, kita punya toko yang memasarkan begitu banyak produk. Ya, dan produk Atomi ini perlu kita ketahui, ya, kualitasnya itu kualitas yang tidak sembarangan, murahan, ya, tetapi kualitas yang premium, absolut, ya, quality dan harganya absolut juga. Artinya harganya itu terjangkau sekali, ya. Jadi kita harus bangga juga gitu. Produk-produk kita bukan produk-produk ecek-ecek ya, tetapi produk yang memang kualitasnya sangat bagus, gitu. Ya. Nah, kemudian selain itu, karena Atomi ini visinya itu untuk membantu orang, menolong orang, jadi dia mempermudah ya setiap orang yang mau bergabung di Atomi itu dipermudah sedemikian rupa. Ya, cara registrasinya gratis. Ya, jadi tidak ada 1% Rp1 pun yang kita keluarkan untuk menjadi member Atomi. Ya, jadi kita tidak ada kewajiban untuk beli starter kit-nya atau kita harus belanja sejumlah uang tertentu gitu, nggak ada ya. Jadi betul-betul free, gratis, sangat mudah ya. Dan yang bagus lagi tidak ada tutup poin ya. Jadi ini biasanya yang suka memberatkan member di suatu perusahaan networking itu tupo. Karena apa? Karena dia diwajibkan dalam 1 bulan itu harus belanja. Ya. Kalau nggak belanja ya dia nggak dapat bonus, nggak dapat komisi. Ya. Nah, kadang-kadang dia belanja produk yang tidak dia butuhkan. Ya, akhirnya produknya nongkrong aja di rumah gitu ya, nggak kepake. Sayang banget gitu. Ya, sementara di Atomi berbeda. Karena Atomi ini menulis ulang sejarah networking. Ya. Mengembalikan networking yang ke
mengubah citra buruk networking, gitu. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Dan hebatnya lagi, ketika kita daftar, kita punya nomor ID. Nomor ID kita ini berlaku nggak cuma di Indonesia, tetapi dia berlaku di seluruh dunia, di mana Atomi sudah buka. Ya, sekarang Atomi sudah buka di 16 negara, karena Kolombia baru saja buka kemarin. Ya, jadi sudah 16 negara. Ya, jadi luar biasa sekali kita punya toko ini, gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ketika kita misalnya kita lagi ke Amerika, ya kita mau belanja produk Atomi di Amerika, kita nggak perlu daftar lagi sebagai member di Amerika, nggak perlu ya. Tetapi dengan ID yang kita punya, itu kita bisa belanja di sana. Gitu. Jadi ini memudahkan semuanya, ya, dan luar biasa. Kita bisa punya member di negara-negara di mana Atomi sudah ada, gitu. Yang mereka belanja, kita dapat juga poinnya. Ya, kan dahsyat sekali, gitu. Ya, kemudian yang penting lagi yang teman-teman harus lakukan itu bekerja sama. Atomi ini perlu teamwork, perlu tim, ya, perlu bersama-sama. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri pasti gagal, ya. Makanya kita perlu kerjasama. Ya, nanti saya akan bahas di slide berikutnya, ya. Nah, kita lihat sekarang ini produk-produknya Atomi, ya. Jadi macam-macam. Ada yang healthcare, ya, suplemen-suplemen ini luar biasa. Hemohim sudah masuk di Indonesia, ya. Sebentar lagi vitamin C juga masuk. Ya, kemudian pomegranate, QWERTY juga udah masuk, ya. Ini skincare, ada skincare, ya. Kemudian ada personal care, ya, dan ada home care, ya. Banyak sekali. Dan Atomi ini sangat inovatif, ya, luar biasa. Ya, jadi kita patut bangga. Nah, Atomi ini visi utamanya ada dua. Ya, visi utamanya ada dua. Yang pertama yaitu menjadi global distribution. Jadi perusahaan distribusi sedunia nomor 1. Ya. Nggak tanggung-tanggung ya teman-teman ya. Nomor 1 perusahaan distribusi dunia. Itu visi pertama. Yang kedua, visinya yaitu ingin menjadi berkat, ya, membuat para membernya ini itu mereka puas, merasa puas dengan produk-produknya dan mereka juga bisa sukses di Atomi. Nah, sekarang ini kita lihat ya, sekarang sudah ada di mana? 16 negara, ya, mulai dari Korea, kemudian ke Amerika, ya, dari Amerika kemudian ke Jepang, Jepang ke Kanada, ya, ke Taiwan, Singapura, ini totalnya sekarang ada 16. Ya. Kemudian Cina ini baru tanggal 10 Oktober kemarin, resmi. Ya. Dan yang kemarin barusan aja diresmikan itu Kolombia. Ya. Dan ada negara-negara yang sedang menanti sekarang ini, ya, termasuk India, Hong Kong, Vietnam. Ini semua kita sudah bisa daftar. Ya. Kita sudah bisa daftar, cuman kita belum bisa belanja di negara tersebut, ya, tunggu sampai nanti buka resmi baru bisa belanja. Tetapi ID-nya itu bisa kita pakai untuk belanja di negara lain, gitu. Ya. Nah, ini kita lihat sekarang sudah ada 16, ya, negara dan targetnya berapa? Targetnya yaitu 77 negara, ya, dan bisa nambah lagi. Tapi target terdekat itu 77 negara. Ya. Ini luar biasa loh teman-teman semua, ya. Kita ini termasuk pemiliknya. Kita punya toko, shopping mall di sebegitu banyak negara. Ini kan luar biasa. Ya. Saya nggak pernah kepikir. Ya. Saya harap teman-teman ini bersyukur ya bisa mempunyai toko sendiri yang sedemikian rupa. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan dari Atomi sendiri. Pertumbuhannya dari tahun ke tahun itu naik terus.
ya, tidak pernah sama atau turun. Dari tahun 2009, ya, di mana Atomi lahir, sampai sekarang 2019, 10 tahun udah ya perjalanannya ya. Kita lihat di charts ini, itu dia mengalami kenaikan terus loh. Ya, lihatin aja nih. Kalau kita tarik ke atas ini dia naik terus. Ya, sampai tahun 2019. Ya, ini luar biasa. 2019 kalau dirupiahkan itu mencapai 15 triliun omset atau penjualan global ya seluruh dunia. Ya, itu mencapai 15 triliun itu nggak main-main ya. Itu untuk perusahaan yang usianya baru 10 tahun, omsetnya 15 miliar itu amazing. Amazing banget. Ya, jadi kita patut bangga ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Dari peringkat ya, peringkat perusahaan ranking dunia ya. Atomi yang baru lahir 10 tahun yang sangat muda sekali dibanding yang lain-lain, itu sudah menduduki peringkat ke-11 dunia. Ini kan something banget gitu. Ya. Kalau perusahaan-perusahaan lain yang masuk 10 besar itu masuk 10 besar ya wajar lah karena mereka udah lama ya. Tapi Atomi ini kan baru 10 tahun. Dan nanti ini tahun 2019, tahun 2020 ini saya yakin Atomi pasti masuk di 10 besar, mungkin malah bisa masuk di 5 besar. Gitu ya. Wow, saya excited sekali untuk melihat nanti tahun 2020 seperti apa dia peringkatnya ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari pertumbuhan ya, angka pertumbuhan omsetnya, penjualannya, Atomi itu lihat plus 13,9%, hampir 14% ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan company-company yang masuk 10 besar itu, kebanyakan mereka minus. Ya, hanya 2 saja yang plus, dan itu pun angkanya kecil. Gitu ya. Tapi Atomi plus 13,9%. Wow, dahsyat banget ya. Nah, kalau teman-teman mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Ya, ini milik kita sendiri nih, dahsyat, luar biasa. Oke, nah selain itu, teman-teman tentu kepengen tahu dong, ya caranya gimana sih bisa mendapatkan bisa mendapatkan selain kita mendapatkan manfaat dengan tubuh kita, ya dengan kulit kita, tapi kita juga tentunya kepengen dapat apalagi ya dapat kompensasi atau dapat reward lah atau penghargaan atau komisi lah dari Atomi ya. Nah, ternyata selain yang tadi saya ceritakan itu, Atomi juga memberikan kompensasi ya. Karena kita ini sudah dianggap sebagai konsumen yang ikut memasarkan, ikut membantu mengembangkan Atomi gitu ya. Jadi kita dikasih kompensasi ya. Sebetulnya ada 4 kompensasi yang setiap member Atomi itu bisa dapatkan. Yang pertama itu namanya General Commission, yaitu atau bonus matching. Bonus matching ya. Kemudian ada juga bonus mastership. Ya, bonus mastership atau bonus posisi, peringkat. Yang ketiga itu bonus promotion. Bonus promotion ini reward ya, dapat hadiah. Dan yang keempat itu education center ya, itu ada komisinya gitu. Nah, tapi pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama, yaitu General Commission. Bagaimana kita bisa mendapatkan bonus General Commission ini ya. Perhitungannya seperti apa sih bonus General Commission ini? Nah, mungkin teman-teman kepengen tahu ya. Nah, ini saya perlihatkan ke teman-teman semua charts-nya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi ini Atomi itu menganut sistem binari. Ya, binari itu artinya apa? Artinya kita menjalankan dengan 2 grup, ya, tidak banyak. Hanya 2 grup saja, grup kiri dan grup kanan. Ya, so simple. Ya. Jadi
kita hanya fokus ke grup kiri dan grup kanan. Nggak bisa kita hanya fokus satu grup saja. Itu pincang, nggak balance, nggak seimbang. Ya, jadi harus ada dua. Ya, kalau mau kuat. Karena kalau enggak, ya kita nggak dapat apa-apa. Meskipun kita belanja banyak, ya, grup kita satu grup ini satu kaki belanjanya banyak, itu tetap kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita harus fokus ke dua grup, dua kaki, ya, kaki kiri dan kaki kanan. Tapi itu bukan kita sendiri yang kerja, tetapi itu kerjasama antara tim, ya, antara member satu dengan yang lain, mereka melakukan duplikasi yang sama. Sehingga grup kita sebelah kiri maupun sebelah kanan itu semakin lama semakin besar jumlahnya. Ya, nah ini saya akan memberi ilustrasi kepada teman-teman semua ini ya. Ini pribadi. Aduh, kursornya mana ini? Nah ini. Nah ini me itu Anda, ya. Bayangkan me itu Anda. Kemudian Anda itu mulai membangun grup kiri, ya, dan grup kanan. Nah, semakin besar jumlah grup sebelah kiri dan grup sebelah kanan, maka kesempatan, kemungkinan Anda untuk bisa mendapatkan komisi itu sangat besar sekali. Ya, tetapi ada syaratnya teman-teman semua ya. Syaratnya apa? Syaratnya Anda pribadi harus punya PV, ya, harus belanja kebutuhan produk-produk yang teman-teman butuhkan. Ya. Bisa pasta gigi, bisa sikat gigi, bisa apa saja yang teman-teman butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, ketika poin Anda itu sudah terkumpul minimal 10.000 poin, ya. Di sini 10K, K itu artinya ribu ya, ribuan. Jadi 10.000 poin. Dan kemudian grup sebelah kiri Anda dan di sebelah kanan Anda itu terkumpul 300.000 poin. Ya. Maka Anda sudah punya hak untuk mendapatkan bonus. Ya, bonusnya itu sekitar 290.000 rupiah. Ya, ini. Jadi poin di sebelah kiri dan poin di sebelah kanan itu dikumpulkan rame-rame. Ya, jadi misalnya di sebelah kiri ada berapa? Ada 100 orang. Ya, yang belanja berapa orang? Misalnya yang belanja 50 orang. Nah, setiap produk yang dibelanja oleh teman-teman tersebut itu poinnya dikumpulkan. Ketika terkumpul 300.000 poin sebelah kiri dan 300 poin sebelah kanan, dan Anda sendiri juga sudah minimal 10.000 poin, maka Anda sudah punya hak 290.000 rupiah. Gitu. Ya, jadi ini rame-rame akumulasi dari pembelanjaan grup teman-teman semua. Nah, kemudian ketika itu PV pribadi ya, baru nongol. Nah, kemudian ini PV group. Nah, kemudian ketika teman-teman ini kepingin nih supaya bonusnya ini atau komisinya ini aku kok cuma 290 ya. Bisa nggak lebih tinggi lagi dari itu? Ya bisa sekali. Karena Atomi itu menyediakan komisi nilainya per hari itu bisa sampai 17.400.000. Kursornya kemana? 17.400.000. Ya. Jadi dari 290.000 rupiah sampai 17.400.000 per hari. Gitu. Nah, kalau mau naik jadi 870.000 gimana? Ya caranya PV pribadi teman-teman itu dinaikkan. Ya. Kalau tadinya 10.000, teman-teman belanja produk yang lain lagi, misalnya vitamin C, misalnya Hemohim, atau yang lain lagi, itu kan semua ada poinnya. Nah, poinnya itu diakumulasi terus. Tidak pernah hangus. Poin pribadi Anda tidak akan pernah hangus seumur hidup. Itu akan terakumulasi terus. Setiap kali Anda belanja, Anda input di ID pribadi Anda,
poinnya akan terkumpul. Gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah 300.000 poin pribadi Anda, ya, grup kiri Anda terkumpul lagi nih 300.000, kanan juga 300.000, maka Anda punya hak Rp870.000. Nah, ketika ini sudah terjadi, bonus sudah keluar, maka poin grup Anda sebelah kiri dan sebelah kanan itu di reset, ya, jadi 0 lagi, mulai dari 0. Gitu. Ketika besok ternyata grup Anda ada belanja lagi, kanan juga sama, terkumpul lagi, maka bonus akan keluar. Dan begitu seterusnya ya. Kalau mau lebih besar lagi, dari 870 mau 1,7 bisa. Sama. Caranya sama ya. Jadi poin pribadi Anda dinaikkan aja menjadi 700. Ya. Ini tidak ada batas waktu, jadi kapan saja. Ya. Bisa 3 bulan, bisa setengah tahun, bisa 1 tahun, atau bahkan bisa lebih. Ya. Sampai terkumpul 700. Nah, grup kiri, grup kanan 700, sama-sama, maka mendapat bonus 1,7 juta. Ya, kurang lebih perhitungannya seperti itu ya, teman-teman semua. Semakin besar PV pribadi Anda, ya, itu sangat menentukan sekali seberapa besar bonus yang akan Anda terima. Gitu. Ya, ketika poin pribadi Anda itu sudah mencapai 2,4 juta, ya, 2,4 juta. Kemudian grup kiri dan grup kanan Anda juga sama, mencapai minimal 2,4 juta PV, ya. Maka Anda berhak mendapatkan 5 juta, ya, 5,2 juta. Seperti itu. Nah, ketika PV pribadi Anda sudah mencapai 2,4 juta, Anda sudah tidak butuh poin lagi. Itu sudah enough, sudah cukup, karena itu batas maksimal PV pribadi Anda. Nah, tapi kan Anda dalam kesehariannya kan tetap butuh produk. Nah, produk itu Anda bisa masukkan atau input di ID member Anda. Ya, baik itu yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Gitu, ya. Anda berbagi kepada tim Anda, grup Anda, baik yang kiri maupun sebelah kanan. Karena Anda sudah nggak butuh poin lagi. Yang butuh poin siapa? Ya grup sebelah kiri, sebelah kanan Anda. Bantulah mereka. Gitu. Makanya Anda perlu ngecek nih. Sebelah kiri kira-kira siapa yang butuh. Sebelah kanan kira-kira siapa yang butuh. Nah, ya, baru Anda belanja menggunakan ID-nya mereka. Begitu. Ya. Nah, ketika Anda bisa mencapai grup sebelah kiri, sebelah kanan itu masing-masing minimal 50 juta poin, ya, Anda akan mendapatkan komisi sebesar Rp17.400.000. Dan ini sudah banyak teman-teman yang mendapatkan komisi 17.400.000 ya. Ketika mereka bangun pagi, buka websitenya ya, kemudian ngelihat jumlah PV kiri kanan udah ratusan juta ya PV gitu. Jadi ini luar biasa dan itu termasuk salah satu dream ya, dream saya dan Bu Ria itu seperti itu, dan juga saya harapkan teman-teman semua juga mempunyai dream yang sama ya. Kita akan ketemu di level, di titik yang sama. Karena Atomi itu ada batas atas ya, ada ceilingnya. Tidak ada yang melebihi dari ceiling tersebut. Jadi kita semua akan mencapai ceiling yang sama dengan mereka-mereka yang sudah sukses. Ya, tinggal masalah speed, masalah waktu. Ya, ada yang mungkin mencapainya 10 tahun. Ya, ada yang mencapainya 5 tahun, ada yang mencapainya lebih lama lagi. Ya, itu tergantung masing-masing. Ya, dan tergantung kerjasama dengan timnya. Nah, bonus ini itu diberikan tiap hari Selasa. Ya, setiap hari Selasa kita mendapat transferan dari kantor. Jadi 1 bulan dapat 4 kali transferan dari kantor. Ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih untuk General Commission penjelasannya seperti itu. Saya harap teman-teman bisa menangkapnya ya. Ini saya akan berikan ilustrasi. Saya berikan ilustrasi seperti ini.
jumlah bonus yang kita bisa dapatkan di General Commission setiap bulannya itu berapa sih? Nih, ketika teman-teman tadi berada di level pertama, ya, poin pribadi 10.000, ya, kemudian grup kiri kanan 300, Anda akan mendapat 290.000 ini, ya kan? 290.000 kalau Anda bisa mendapatkan itu setiap hari, maka Anda akan mendapat itu tinggal dikalikan 26 hari kerja, ya. 26 dikali 290.000 itu Anda akan mendapatkan 7.540.000 dalam satu bulan. Ketika poin pribadi Anda itu 10.000, tetapi ketika poin pribadi Anda 300.000, itu ceritanya udah lain banget, ya. Jadi itu sudah berkali-kali lipat, ya. Anda akan mendapatkan 870.000 dikali 26, sudah menjadi 22.620.000 sebulannya. Gitu, ya. Luar biasa enggak? Luar biasa sekali, ya. Nah, demikian juga kalau Anda punya PV pribadi 700.000, ya. Grup kiri 700, grup kanan juga 700.000, maka Anda dapat bonusnya 1,7 juta, ya. Dikali 26 hari, maka Anda bawa pulang berapa ini? 44 juta sekian. Gitu, ya. Kemudian berikutnya poin pribadi 1,5 juta, grup kiri kanan juga sama. Anda akan mendapatkan 3,4 juta kali 26. Anda bisa bawa pulang berapa? 90 juta sebulannya, ya. Ketika Anda mencapai 2,4 juta poin pribadi, kiri kanan juga sama, Anda dapat 5 juta, 2 kali 26, Anda bawa pulang berapa? 135 juta. Luar biasa bukan? Ya. Ini itu kalau saya lihat, wih, ini memang luar biasa. Dahsyat, Bo, ya. Jadi mantap, mantap. Nah, ketika poin pribadi Anda tadi 2,4 juta, kan Anda nggak butuh lagi poin, ya. Nah, ketika grup kiri Anda terkumpul 6 juta, kanan juga 6 juta poin, Anda dapat bonus 8,7 dikali 26 hari. Dapatnya berapa? 226 juta. Sampai kapan kita kerja di perusahaan, ya, bisa mendapat gaji sebulan sekian? Ya, impossible, impossible, ya. Nah, ketika poin grup kiri 20 juta, kanan juga 20 juta, kita dapat bonus 14,5 juta. Ya, dikali 26 hari, kita dapat jauh lebih gede, ya, 377 juta. Wow, mantap ya. Nah, yang terakhir, ini batas atas, ceiling. Ya, ketika grup kiri 50 juta poin, kanan 50 juta poin, maka kita akan dapat 17,4 juta. Ya, dikali 26 hari. Dapatnya berapa totalnya? 452.400.000 rupiah. Wow, dahsyat banget ya. Luar biasa, luar biasa. Ya tentunya teman-teman, kalau ngelihat angka-angkanya ini kan, fantastis sekali ya. Tetapi harus diingat, ini tidak bisa didapatkan dalam sekejap. Ya, ini butuh proses, butuh waktu, dan butuh semangat yang luar biasa. Butuh kerjasama yang ekstra, ya, butuh kerja keras. Tidak bisa dicapai dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, ya, setengah tahun, 1 tahun, tidak bisa. Tapi butuh waktu lebih lama, ya. Kecuali memang teman-teman ini, waduh, ini menjalankannya ekstra banget deh, ya. Tiada hari tanpa atomi, ya. Tiap hari ketemu orang, tiap hari prospek orang, 10 orang, 15 orang, nah itu mungkin bisa dalam 1 tahun pun sudah lumayan banget hasilnya gitu, ya. Nah, sekarang teman-teman tentu pengen tahu dong, ya ini Pak Bos, ini sekarang sudah dapat berapa sih? Ya, nah ini saya
kali ini berani buka ya. Kalau yang kemarin-kemarin sih belum waktunya ya. Tapi sekarang saya pikir sudah tiba waktunya. Saya harus buka, saya harus perlihatkan ke teman-teman supaya ini memotivasi ya teman-teman semua, bukan pamer ya, tapi ini supaya memotivasi teman-teman semua supaya bisa lebih giat lagi gitu. Karena Atomi ini real, Atomi ini perusahaan yang nyata ya, bukan bohong-bohongan, bukan yang dalam 3 tahun 5 tahun udah bubar, enggak ya. Tetapi Atomi ini perusahaan jangka panjang ya, dream-nya itu bisa sampai 100 tahun gitu ya. Jadi oleh karena itu bisa diwariskan ke anak cucu, cicit gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, saya sama Bu Ria ini bergabung di Atomi secara resmi itu bulan Oktober ya. Oktober tanggal berapa lupa, tapi itu memang secara resmi sudah bisa belanja itu. Meskipun bulan Agustus itu sudah daftar, tapi kan belum bisa belanja. Nah, di bulan Oktober itu sudah mulai bisa belanja. Nah, sekarang pembelanjaan di bulan Oktober itu kan dapat komisinya itu di bulan berikutnya, ya di bulan November. Nah, bulan November selama 1 bulan kita kumpulkan, ternyata hasilnya seperti itu ya. Itu November 2018. November 2018 27.612. Wow, tepuk tangan dong. Ya, itu di bulan pertama ya. Di bulan pertama kita mendapatkan bonus. Wah, waktu mendapatkan bonus ini senang sekali ya. Senang sekali. Kenapa? Karena ternyata usaha kita selama ini dari bulan April ya sampai bulan Agustus, Oktober itu ternyata membuahkan hasil, tidak sia-sia. Ternyata ada uangnya di Atomi itu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya sampai masuki tahun 2019 ya. 2019 itu tanggal 1 Desember. Ya, 1 Desember 2019 sampai 31 Desember setahun. Kurang lebih setahun perjalanan kami di Atomi itu bonus yang kami dapatkan ternyata lebih besar lagi. Hampir 2 kali lipat ya. Hampir 2 kali lipat. Wow. Dahsyat ya, luar biasa. Jadi ini hasil kerja siapa? Ya hasil kerja bersama. Ya, tidak bisa cuman saya sama Bu Ria saja. Tetapi ini hasil kerja sama teman-teman semua, tim ya, yang luar biasa. Ya. Nah, teman-teman ini pasti bisa untuk bisa mencapai angka-angka tersebut. Gitu. Saya jamin bisa. Ya, selama teman-teman semua tetap punya passion, punya gairah, punya keinginan gitu ya, pasti bisa. Gitu. Karena saya lihat sudah ada beberapa teman ini yang sudah arahnya sudah menuju ke sana ini. Gitu ya. Nah, ini tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, sekarang masuk tahun ke 2020. 2020 kan belum selesai nih. Nah, saya akan tunjukkan ke teman-teman ketika kami ini mencapai peringkat diamond. Ini kan kami masih mencapai peringkat sales master ya, tahun 2018 dan 2019. Nah, ketika kami mencapai diamond master di bulan Agustus, itu sudah berbeda lagi. Ya, nih. Wah, ada sing ganteng tuh di situ ya. Oke, jadi di 2020 bulan Agustus ketika kami mencapai Diamond Master itu kami punya bonus sudah jauh lebih besar ya. Bonusnya berapa itu? Udah di atas 75 juta ya. 75.747. Ini mengalahkan teman kita yang tetangga sebelah ya.
ini lebih tinggi ya. Gitu. Jadi ya kami mengucap syukur lah. Kami memuji Tuhan karena kami berada di Atomi ini sangat apa ya? Sangat tepat ya. Karena memang kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita bisa buktikan sendiri setiap tahun itu kita punya penghasilan atau passive income itu bisa terus naik ya. Nah, ini nanti kita lihat tahun 2021. 2021 nanti saya akan share ke teman-teman juga ya, kalau sudah tepat waktunya berapa income kami gitu. Yang pasti sih pasti di atas 100, pasti gitu ya. Gitu. Nanti kita akan share lagi ke teman-teman semua ya. Nah, bagaimana sih Pak Boa sama Bu Ria ini selama 2 tahun kok sudah bisa mendapat hasil seperti itu? Nah, apa yang harus dilakukan? Teman-teman, percayalah, yang dilakukan itu so simple, sangat mudah, ya, sangat mudah sekali. Ini yang harus dilakukan. Bagaimana kita memulainya? Ya, ini yang kami lakukan dari awal. Ya, ya, kita menggunakan pola ini. USAD, ya. Jadi USAD ini pola atau metode yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan ini, ya akan semakin lama. Anda menikmati hasilnya akan semakin lama. Ya. U pertama itu apa? U pertama itu use, pakai sendiri. Ya. Anda harus pakai sendiri. Tidak bisa Anda nggak coba. Anda harus pakai produknya, ya, apa sajalah terserah. Anda mau coba pasta giginya, boleh silakan. Ya, kemudian Anda mau coba sabun cuci mukanya, evening set, boleh silakan. Ya, mau vitamin C boleh atau produk yang lain. Ya, sampai Anda mendapat manfaat. Ya, ketika Anda dapat manfaat dari produk-produk yang Anda konsumsi atau Anda pakai, nah, kemudian jangan disimpan sendiri, teman-teman ya. Harus di-sharingkan. S kedua itu sharing. Harus di-sharingkan. Ya, sharing itu bentuknya macam-macam. Bisa kita verbal lewat mulut ke mulut ketemu. Ya, bisa lewat WA. Ya, bisa lewat media-media lain, telepon dan sebagainya. Banyak cara untuk kita bisa sharing. Ya, sharing apa? Produk yang kita sudah pakai. Produk yang kita dapat manfaat. Itu yang kita sharingkan. Kenapa? Ketika kita dapat manfaat dari produk yang kita pakai, maka testimoni kita itu akan luar biasa. Lebih powerful dibanding kata orang. Betul ya? Jadi itu cara kita untuk bisa memulai. Ya, pakai sendiri, kemudian sharing. Ya, kemudian A, apa? A-nya itu attend. Jadi teman-teman semua, sebelum COVID itu kita bisa ketemuan ya, kita bisa mengadakan pertemuan offline, jadi bisa saling bertatap muka gitu. Tetapi sejak COVID kita sudah sulit untuk bisa bertemu. Ya, jadi dilakukan dengan cara apa? Ikut Zoom meeting. Ya, jadi Zoom meeting ini menurut saya sangat efektif sekali. Luar biasa. Seperti yang kita lakukan sekarang ini sangat efektif. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke satu tempat tertentu. Ya, tidak perlu capek-capek, kepanasan, segala macam. Ya. Tetapi dengan kita di rumah, kita bisa ketemu dengan sekian banyak orang dari berbagai macam kota, dari berbagai macam pulau, dari berbagai macam negara, gitu. Ya, hari ini saya mengundang teman dari Australia, saya nggak tahu dia ikut join nggak. Ya, jadi ini luar biasa, efektif sekali. Teman-teman harus gunakan media ini, ya, Zoom online, ya, bisa macam-macam, bisa lewat Zoom, bisa lewat yang lain lagi, ya. Tetapi yang penting teman-teman gunakan, manfaatkan sarana ini ya untuk mengadakan pertemuan. Bisa dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar.
ya, karena ini terbuka sekali, ya, bisa sampai 100 orang gitu, ya. Jadi ini penting teman-teman. Dengan kita attend the meeting, kita mengikuti pertemuan-pertemuan, itu wawasan kita akan semakin luas. Kita akan bisa menimba banyak ilmu. Kita belajar, ya, dan kita bisa mendengarkan testimoni-testimoni dari teman-teman yang lain. Itu memotivasi, menguatkan kita, ya. Itu sangat penting. Dan teman-teman juga ajak teman yang lain untuk gabung, ikut meeting. Ya, ketika mereka mau ikut meeting, sekali dua kali mereka akan senang dan akan ikut seterusnya dan ngajak temannya lain lagi untuk ikut meeting. Jadi itu luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah ikut meeting itu beda sekali responnya. Ya, ada teman yang sekali ikut meeting dia mendapat manfaat, ya, dari pertemuan itu, akhirnya jadi semangat sekali. Belanjanya juga ikut semangat, gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, yang terakhir apa D? D itu duplikasi. Ya. Duplikasi artinya apa? Artinya lakukanlah yang sama, ya, melakukan yang sama, gitu. Jadi teman-teman pakai sendiri, sharing, menghadiri pertemuan, itu duplikasikan, ya, sehingga teman-teman yang lain juga akan melakukan yang sama. Ketika ini terjadi, maka teman-teman nanti akan bisa melihat hasilnya, gitu, ya. Teman-teman akan terheran-heran, ya, karena apa? Ya, karena itu, karena ini tidak bohong, ya. Ini usaha ini semua, apa yang akan dilakukan ini akan mendatangkan hasil. Nah, sekarang begini teman-teman, ya. Kalau buat saya sama Bu Ria, ya, Atomi ini menjanjikan masa depan yang memang luar biasa. Ya, masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan. Ya. Kalau teman-teman tadi melihat jumlah bonus kami, itu kan kalau kita kerja di perusahaan konvensional, itu sampai kapan? Dan kita harus butuh skill khusus, betul ya? Kita butuh pengalaman kerja yang lama, ya. Umur kita harus muda, gitu kan? Supaya tetap energetik, begitu. Sampai kapan? Susah sekali, ya. Susah sekali untuk mendapat uang seperti itu, benar ya. Nah, tetapi beda sekali di Atomi. Ya, Atomi ini menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan PHP ya. PHP apa ya? Pemberi harapan palsu, bukan ya, tetapi pemberi harapan pasti, ya, itu sudah kami buktikan, ya. Jadi ingat, Atomi ini memberikan masa depan buat kita semua yang menjadi member Atomi, ya. Nah, untuk bisa mendapatkan atau meraih masa depan yang penuh dengan yang lebih baik itu, minimal ya teman-teman, ada 4 hal. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan, ya, karena Atomi ini kan sebetulnya hubungannya dengan manusia, ya. Kita seringkali kontak dengan manusia. Aset kita adalah manusia, gitu. Jadi buat kami Atomi ini adalah sekolah karakter, ya, sekolah karakter. Jadi paling nggak ada 4 hal yang berhubungan dengan karakter kita, ya, karena ini hubungannya dengan manusia. Ya, yang pertama yaitu optimis, ya. Dalam menjalankan Atomi kita harus optimis. Yang kedua, cintai yang Anda lakukan. Ya, yang ketiga, apa ini? Hard work, ya, kerja keras. Dan yang keempat, good teamwork. Ya, jadi 4 ini yang melandasi, yang menjadi dasar kita untuk mengejar impian kita, gitu. Ya. Optimis, apa yang dimaksud dengan optimis? Ya. Optimis itu artinya kita yakin. Kita yakin bahwa yang kita kejar itu memang betul-betul menjanjikan, ada. Ya. Jadi bukan harapan kosong, ya, tetapi memang real, ada.
Makanya kita perlu optimis ini, kita perlu yakin, percaya. Ya. Kemudian kita memiliki harapan, kita punya harapan untuk ngejar. Kalau yang kita kejar nggak ada, ya kita pupuslah harapan kita. Ya, tapi karena memang ada ini yang kita kejar, maka kita memiliki harapan, pengharapan. Ya. Kemudian apalagi? Berani. Ya, jadi kita menjadi orang yang tidak takut, tidak malu-malu. Ya, saya ini termasuk orang yang introvert, teman-teman semua ya. Saya termasuk orang yang pendiam, orang yang tidak suka bicara. Ya. Dalam meeting-meeting, pertemuan, saya lebih suka diam. Itu tidak banyak bicara. Bukan orang yang vokal begitu. Ya, tetapi karena kondisi sudah masuk di atomi, yang mau nggak mau harus menuntut saya untuk bicara, makanya saya mau nggak mau harus memberanikan diri untuk bicara. Tapi kalau saya bicara, saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya ilmu yang harus saya sampaikan, ya percuma saja, gitu ya, nggak ada artinya. Makanya saya belajar. Jadi saya belajar lewat video di YouTube atau di channel Atomi. Saya di situ banyak sekali belajar ya, dari teman-teman leader-leader, dari Pak Gangil, dari Jack Ma, dari Dan Lok, ya, dari ya macam-macam orang lah. Itu saya sering mendengarkan video-video mereka. Ya, saya sukanya itu kalau saya lagi olahraga sepeda, ya, olahraga sepeda statis di rumah gitu. Saya sering sekali pada waktu saya bersepeda itu saya mendengarkan video-video mereka, gitu. Atau di kamar mandi, ketika saya mandi, ketika saya lagi BAB, gitu ya. Daripada pikirannya ngelantur kemana-mana, saya mendengarkan video-video motivasi seperti itu, bagaimana orang-orang sukses itu menjalankan bisnisnya, gitu ya. Itu yang membuat saya jadi berani, gitu ya. Ini kayak PowerPoint ini juga saya berusaha untuk meng-create sendiri gitu dari pembelajaran saya ke mereka-mereka itu. Saya simpulkan, saya ambil poin-poinnya, kemudian saya create sendiri untuk menghasilkan PowerPoint yang seperti ini ya, gitu. Nah, kemudian positif. Ya, kita harus selalu punya pikiran yang positif dalam segala hal. Ya, jangan biarkan pikiran negatif itu hinggap di pikiran teman-teman semua. Ya, lawan itu dengan hal-hal yang positif, karena itu yang akan membuat Anda mau maju terus. Ya, kalau negatif, kecenderungannya itu membuat Anda jadi depresi, down, pasif. Tetapi ketika Anda berpikir positif, maka Anda akan bisa lari, Anda bisa maju, Anda bisa mengejar apa yang menjadi impian teman. Itu dibutuhkan optimisme, keyakinan ya. Kemudian yang kedua, yaitu cintai yang Anda lakukan. Kita semua tahu kan, kalau kita mencintai sesuatu, itu pasti kita akan senang, kita akan suka melakukan, benar? Pasti akan senang melakukannya. Ya, jadi kita itu selalu mengharapkan, kapan sih saya melakukan ini, kapan sih saya bisa begini, saya bisa begitu, ya, karena ada rasa suka, ya, tidak jadi beban. Ya, kalau apa yang kita lakukan itu jadi beban, waduh, pasti kita ogah-ogahan, males-malesan ya. Jadi dengan kita mencintai apa yang kita lakukan, kita akan suka melakukannya, ya. Dan kita mau berkorban, kita rela berkorban, ya, korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban lain-lainnya lagi, ya. Jadi kita rela, ya. Kalau kita mencintai seseorang, ya pasti kita akan rela melakukan apapun lah, ya. Ke gunung pun dijalani, ya. Lautan diseberangi, gitu ya. Buria bilang yang benar ya, benar kok. Buktinya sampai ke Italia aja disamperin, gitu ya. Jadi kita rela berkorban. Kemudian kita akan sungguh-sungguh, ya. Jadi pastilah
Kalau kita mencintai apa yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah. Ya. Kemudian apalagi gairah, passion. Kita pasti mempunyai passion, keinginan yang wah, yang luar biasa. Ya. Misalnya malam mau tidur, kepinginnya, aduh kapan ya besok pagi, lama amat gitu. Kepingin cepat-cepat pagi. Kenapa? Karena kepingin bisa broadcast, kepingin bisa telepon, kepingin bisa ketemu dengan siapa gitu ya. Jadi itu passion, gairah gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, cintailah apa yang Anda kerjakan. Anda di Atomi, cintailah apa yang Anda kerjakan di Atomi, ya, karena itu yang akan memotivasi Anda. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya hard work. Hard work itu artinya perjuangan, ya, usaha yang luar biasa. Itu butuh spirit yang luar biasa. Ini pantang menyerah. Ya, biasanya orang yang kerja keras itu orangnya pantang menyerah. Ya, dia akan tidak mudah give up. Ya, tapi dia akan maju terus. Ya, itu tipe orang yang bekerja keras dan terampil. Ya, semakin orang bekerja keras, semakin dia terampil. Ya, karena orang yang bekerja keras itu tidak mau ketinggalan biasanya. Dia akan mengasah pikirannya ini dengan belajar, terus belajar ya, supaya dia semakin lama semakin terampil gitu. Ya. Kemudian apalagi percaya diri. Ya. Saya ini termasuk orang yang dulunya tidak percaya diri, rendah diri, gitu. Ya. Sejak ketemu dengan Buria saja jadi percaya diri. WK. Ya, jadi begitulah ya. Saya dulu waktu diminta sama kantor pusat untuk ngisi acara di workshop ya sebagai pusat pelatihan terbaik, saya disuruh sebagai perwakilan dari pusat pelatihan terbaik untuk menyampaikan sebagai speaker di situ. Waduh, itu stressful banget ya. Saya sudah siapkan sedemikian rupa, gladi bersih di panggung itu bisa sampai berulang-ulang di cut. Ya, kenapa? Karena berhenti. Baru ngomong sebentar gitu tiba-tiba blank, hilang sama sekali. Lupa. Jadi cut. Udah, mulai lagi. Baru ngomong sebentar cut. Karena ngeblank. Nggak percaya diri saya. Ya, grogi. Akhirnya ya itu. Ya, akhirnya banyak sekali diulang-ulang. Ya, tapi ya puji Tuhan dalam perjalanannya ketika sudah mulai acaranya ya lancar aja sih ya. Tapi ketika gladi bersih itu aduh stressful banget. Nah, oke. Kemudian good teamwork. Good teamwork yang penting apa teman-teman? Relasi. Karena ini teamwork itu artinya melibatkan banyak orang ya. Jadi kita harus punya relasi yang baik. Hubungan yang baik satu dengan yang lain. Dengan tim kita. Itu jaga hubungan. Ya, karena hubungan ini sangat penting. Anda tidak bisa kerja sendiri. Anda nggak bisa berhasil sendiri. Anda harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman Anda. Jadilah orang yang dipercaya. Kalau Anda bisa menjadi orang yang dipercaya, apapun yang Anda omongkan, itu akan dipercaya. Akan digugu, bahasa Perancisnya ya. Akan didengerin. Gitu. Ya, maka ini penting banget teman-teman ya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Gitu. Ya. Jangan memanfaatkan orang lain. Kalau Anda memanfaatkan orang lain mungkin sekali dua kali beli. Ya, tetapi untuk seterusnya belum tentu akan beli lagi. Gitu. Ya, makanya kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita, dengan tim kita. Gitu. Ya. Kemudian apalagi? Komunikasi. Ya, untuk kita bisa berelasi yang baik dengan orang lain, itu perlu komunikasi yang baik. Ya, komunikasi ini ada skill-nya. Jadi communication skill. Ya, ini perlu dipelajari. Ya, teman-teman juga kalau ada waktu silahkan belajar. Ya, lihat atau dengerin video. Banyak sekali video-video di YouTube itu yang berbicara mengenai komunikasi. Ya, belajarlah dari situ. Kemudian apalagi? Bisa dipercaya. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan ya,
bisa dipercaya, ini penting. Dan yang terakhir, menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain ini penting, ya, karena ini yang diajarkan oleh Atomy, ya, supaya kita bisa menghargai orang lain, peduli orang lain, ya, kita care kepada orang lain, ya. Ini yang sangat ditekankan dalam salah satu moto perusahaannya, yaitu melayani dengan kerendahan hati. Ya, ini kurang lebih teman-teman ya, ada 4 hal ya yang sudah saya uraikan masing-masing. Ini yang perlu menjadi catatan kita untuk kita bisa mengejar impian kita. Ya, inilah hal-hal poin-poin yang perlu kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu humble. Apa itu humble? Ya, humble itu rendah hati, ya teman-teman. Humble itu rendah hati. Ya, rendah hati itu orang yang tadi bisa menghargai orang lain, ya meskipun dia kedudukannya tinggi, tetapi dia tidak menganggap kedudukan tingginya itu menjadi penghalang dia untuk bisa berelasi dengan orang-orang yang ada di bawahnya dia. Ya, itu rendah hati. Kemudian apalagi merendahkan diri. Ya, meskipun dia punya kedudukan tinggi, dia orang kaya, dia punya posisi yang tinggi, ya, tetapi dia mau merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia menjadi sama seperti orang-orang yang lebih rendah dari dia. Bukan rendah diri ya, rendah diri itu beda lagi. Ini merendahkan diri. Jadi meskipun kita udah besar, tapi kita rela untuk merendahkan diri, gitu. Ya. Nah, orang yang humble, rendah hati, orang yang merendahkan diri, itu selalu punya keinginan. Minimal ada 2 keinginan. Apa itu? Yang pertama, helping. Dia punya keinginan, kerinduan, panggilan untuk membantu. Ya, dan serving. Kita lihat saja Mr. Paganggil ya. Mr. Paganggil ini orang yang luar biasa ya. Dia orang jenius, visioner, orang takut akan Tuhan ya. Dan dia mempraktekkan itu. Ya. Dia membuat Atomy ini untuk membantu banyak orang supaya hidupnya itu bisa keangkat ya dengan cara apa? Melayani gitu. Nah, membantu orang yang membantu itu dia pasti ringan tangan, benar nggak? Dia pasti akan ringan tangan banget gitu. Dia akan membantu itu dengan tulus, dengan sukacita, ya, mengerjakan. Itu tidak ada tekanan. Ya. Kemudian apa lagi? Membantu itu artinya juga menuntun orang itu. Ya, menuntun itu seperti orang yang membimbing gitu ya. Kalau misalnya si A ini jalannya seharusnya lurus, dia kok belok ke kiri atau dia belok ke kanan gitu. Nah ini dituntun nih, diarahkan, dibimbing supaya jalannya tetap lurus. Ya, jangan belok ke kiri, belok ke kanan. Ya, orang yang membantu itu punya kecenderungan untuk menuntun orang lain. Ya. Kemudian apalagi mendukung, dia akan memberi support. Ya, secara mental dia akan mensupport orang tersebut supaya orang tersebut tetap berada pada jalannya, tetap termotivasi, tetap semangat. Ya, itu bentuk dukungan dari orang yang suka membantu. Ya, kemudian apa? Mau berkorban. Ya, pasti orang yang mau membantu ini pasti dia mau berkorban. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua serving atau melayani. Melayani orang pasti hatinya itu tulus. Ya, nggak ada orang melayani dengan tipu-tipu muslihat ya. Ada udang di balik batu, enggak ya. Orang yang melayani dengan tulus, ya, melayani dengan sepenuh hati. Itu akan membuahkan hasil. Itu bisa dilihat kok. Orang yang tulus dengan tidak itu bisa dilihat. Dan tidak membeda-bedakan. Ya. Jadi dia akan menganggap semua orang penting, menganggap semua orang itu makhluk ciptaan Tuhan yang mulia begitu. Jadi orang yang humble itu dia tidak membeda-bedakan. Ya. Oke. Yang penting lagi, yang ketiga apa? Buatlah partner bisnis Anda itu sukses. Jadi
fokus kita, fokus Anda itu bagaimana membuat tim, ya, partner kita itu sukses. Itu yang penting. Ya, karena ketika mereka sukses, maka Anda otomatis akan kecipratan juga. Jadi Anda juga akan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi jangan memikirkan diri sendiri. Ya, tapi pikirkanlah tim Anda untuk mereka bisa sukses. Nah, mereka bisa berhasil dan Anda pun pasti akan berhasil. Nah, kemudian berikutnya apa? Teman-teman ini dalam perjalanannya menjalankan Atomi, atau seperti kami lah ya, menjalankan Atomi, tidak lepas dari kesalahan. Ya, tidak lepas dari kesalahan. Kesalahan itu setiap hari kami buat. Gitu. Ya, tetapi apakah kesalahan-kesalahan ini menjadi penghalang kami untuk maju? Enggak. Ya. Jadi yang penting teman-teman harus cari tahu. Teman-teman harus evaluasi, ya, introspeksi diri. Kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita nggak menemukan kesalahan-kesalahan itu, artinya kita tidak bisa menjadi orang yang tidak bisa memperbaiki, ya, tidak menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi kita harus tahu kesalahan-kesalahan kita, maka kita akan bisa memperbaiki. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa memperbaiki, kita menganggap diri benar. Ya. Nah, coba teman-teman evaluasi, cari tahu kekurangan kita, kesalahan kita itu apa. Pertama, mungkin ya, karena kurang perhatian. Jadi ini banyak sekali dialami oleh para member ya. Mereka sudah ngumpulin KTP sebegitu banyaknya, daftarin member banyak, tapi nggak diperhatikan ya. Bahkan mereka ID-nya aja nggak tahu, gitu ya. Ini banyak sekali, ya, kurang diperhatikan. Akhirnya member-member tersebut angus, akhirnya member tersebut kecewa, akhirnya nggak mau belanja dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu coba beri perhatian lebih ya kepada tim kita, kepada member-member kita. Apalagi kira-kira jalan sendiri. Ya, ini seringkali saya temukan begitu. Jadi tidak mau membuat tim, tidak mau kerjasama, tapi dia mau jalan sendiri dengan caranya sendiri, gitu. Ya, jadi ini nggak benar, karena di Atomi ini kerjasama bentuknya. Kita perlu ada teamwork. Jadi jangan jalan sendiri. Kalau Anda jalan sendiri, Anda akan kesulitan. Ya. Ini harus diperbaiki. Kemudian apa? Gagal fokus. Ya, mungkin karena masih sibuk dengan yang lain. Ya, banyak urusan lainnya gitu, sehingga nggak fokus. Ya, gagal fokus. Ya. Ya, ini tergantung dari teman-teman semua ya. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan, kalau kita fokus, kita akan melihat hasilnya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman semua masih coba ini, coba itu, ya, ditawarin orang ini, teman-teman ikut, tawarin itu ikut, apa itu istilahnya? Palu gada? Palu gada, apa lu mau gua ada? Istilahnya palu gada. Apa lu butuh? Apa lu mau gua ada? Apa lu mau gua ada. Jadi aduh ya. Padahal kita ini kan sudah punya toko yang apa aja ada sebetulnya. Produknya macam-macam. Ya, jadi nggak usah terpengaruh lah teman-teman ya. Ini sudah benar lah. Jalan-jalan teman-teman semua ini sudah benar. Dengan serius di Atomi ini sudah benar. Ya, jangan belok ke kiri, belok ke kanan. Ya, nanti Anda gagal fokus. Gitu ya, tetap stay fokus di Atomi. Kemudian apalagi kira-kira? Mudah tersinggung. Nah, ini penyakit juga ya teman-teman ya. Kita ini kan berelasi dengan banyak orang. Jadi kalau kita sedikit-sedikit mudah tersinggung, aduh, susah ya. Jadi ayo kita harus hilangkan sifat mudah tersinggung ini ya. Karena mudah tersinggung ini nanti endingnya itu tidak baik. Buat diri sendiri maupun buat orang lain. Ya, harus kita ayo perbaiki ya, jangan mudah tersinggung. Apalagi kira-kira kurang sabar. Nah, ini juga penyakit teman-teman ya. Kepingin dapat
segera dapat bonus besar gitu misalnya ya. Nah, akhirnya menggunakan cara-cara yang nggak benar. Nah, ini juga nggak benar juga ya. Jadi kita di Atomi kan diajar untuk sabar, diajar untuk memperhatikan orang lain, diajar untuk membangun teamwork, gitu kan. Nah, nanti otomatis ketika itu sudah terjadi, otomatis kok bonus itu akan datang sendiri gitu loh, ngikutin ya. Cuma besarnya berapa ya tergantung lah ya. Tetapi itu pasti itu mengikuti. Jadi harap sabar ya. Kalau saya mendengarkan leader-leader yang bicara itu minimal ya teman-teman itu 3 sampai 5 tahun lah. Ketika Anda sudah menjalani Atomi dengan serius 3 sampai 5 tahun, Anda akan melihat hasilnya. Anda akan terperangah melihat hasilnya ya. Jangan baru jalan setahun udah nggak sabar. Udah mau mundur ya, baru 3 bulan udah nggak sabar, ditawari orang lain lagi, bingung ya. Nah, terus apalagi malas belajar. Ya, malas belajar ini juga penyakit ya. Jadi kita harus mulai rubah. Ya, teman-teman bisa buat schedule lah, jadwal misalnya dalam sehari saya minimal harus dengarkan video itu minimal 2 gitu. Ya, atau saya harus baca minimal 15 menit atau saya harus apa begitu ya. Teman-teman sendiri yang menentukan deh gitu. Jadi ini hal-hal kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki ya teman-teman ya. Karena kalau ini nggak segera diperbaiki ya akan lambat langkah kita gitu ya. Mungkin ada hal-hal lain, kesalahan-kesalahan lain ya di luar ini. Nah, teman-teman sendiri ya yang cari ya segera diperbaiki. Nah, kemudian hal lain apa? Hal lain lagi yaitu rejection, ya penolakan. Ya, teman-teman, selama kita hidup, kita berhubungan dengan manusia, itu rejection itu menjadi makanan kita sehari-hari. Ya, penolakan itu akan datang setiap saat ketika kita masih berhubungan dengan manusia. Ketika kita masih menawarkan sesuatu, ya, itu pasti terjadi. Jadi jangan reaktif, jangan marah, ya, tapi teman-teman hadapilah ya dengan sewajarnya. Karena itu semua orang mengalami, bukan cuma Anda ya, tapi semua orang mengalami. Saya juga sering mengalami ditolak orang. It's okay, nggak apa-apa. Karena itu memang wajar. Gitu. Ya. Kemudian apalagi? Nggak usah emosi. Ya, ditolak nggak usah emosi. Cool aja. Cool aja. Ya, kalau kita emosi, kita marah, itu rugi sendiri. Ya, justru rejection, penolakan ini membuat kita menjadi semangat. Ini pemacu kita untuk tambah semangat. Gitu, ya. Dan kita tetap percaya diri. Ya, meskipun ditolak sana, ditolak sini, kita tetap percaya diri. Mantap, ya, jalan terus. Ya, yang terakhir apa? Curhat dengan siapa? Dengan upline atau dengan teman dekat. Ya, jangan curhat kepada orang yang nggak jelas, tetapi kepada upline, ya, atau kepada orang yang memang teman-teman percaya. Gitu, ya, sampaikan isi hati Anda, gitu ya, ke mereka itu. Nanti mereka akan bantu lah cari solusi ya, jalan terbaik bagaimana gitu ya. Jadi yang penting don't give up ya. Meskipun mungkin dalam perjalanannya teman-teman ada yang capek, lelah gitu, jangan berhenti ya, tetap jalan ya, meskipun lelah, capek ya, merangkak tapi jangan berhenti. Ya, tetap jalan gitu. Karena you can do it. Ya, teman-teman semua dapat lakukan dengan tim Anda, kerjasama yang baik dengan tim Anda pasti bisa. Ya, kecuali Anda jalan sendiri, ya susah. Gitu ya. Makanya Anda harus bentuk tim, punya tim. Ya, terserah berapa orang, ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, Anda harus punya tim ya untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Gitu. Nah,
Ini tentunya menjadi impian bagi setiap kita, bukan? Bukan? Ya, semua orang menginginkan hal ini. Apa itu? Ya, uang, ya. Uang yang cukup. Cukup apa? Cukup banyak, ya. Kemudian apalagi kita menginginkan rumah yang nyaman, betul ya? Itu kayak Foni, itu kepengen punya rumah di Bali. Nah, itu impian itu ya. Kemudian mau apa lagi? Waktu yang berkualitas untuk keluarga. Ya, ini family time, ini perlu ya. Kemudian mau apa lagi? Pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Anda. Betul. Ini yang sedang kami usahakan supaya anak-anak kami ini bisa mendapat pendidikan yang baik gitu ya. Kemudian apalagi? Ingin kendaraan yang nyaman untuk keluarga. Betul. Saya juga pengen ganti mobil. Ya, mudah-mudahan tahun 2021 nanti saya ganti mobil. Kemudian apalagi? Makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarga. Ya, ya. Jadi ini semua menjadi keinginan dari setiap orang. Benar? Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan apa? Itu dream yang semua orang inginkan sebetulnya. Bagus semua. Ya, tetapi kita harus mengejarnya. Ya. Kalau kita nggak kejar, kita diemin saja, hanya itu merupakan angan-angan, keinginan, dreams, ya, yang tidak bakal terrealisasi. Anda nggak bakal bisa mencapainya kalau Anda tidak mengejarnya. If you never chase your dreams, you will never catch them. Ya, jadi kita harus kejar itu impian-impian kita. Ya, kalau kita kejar, maka kita akan bisa mendapatkannya. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir ya teman-teman ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan kalau gitu? Yang pertama, kenalkan dan daftarkan member sebanyak mungkin. Kenalkan Atomy ke orang-orang sebanyak mungkin, keluarga, ya, saudara-saudara, teman-teman sekolah, teman di kantor, teman kerja, tetangga, siapapun itu, ketemu di mana saja, kenalkan Atomy, ya, dan daftarkan mereka menjadi member sebanyak mungkin. Ya. Kalau tidak, maka mereka akan didaftarkan oleh grup lain. Ya. Masa punya saudara sendiri, punya kakak atau mami, ya, beda grup kan nggak lucu, gitu, ya. Jangan sampai itu terjadi kepada teman-teman semua. Sebelum terlambat, mereka didaftarkan oleh grup lain, teman-teman kenalkan dulu Atomy, daftarkan mereka, ya. Itu step pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, ajak mereka untuk mencoba dan menggunakan produk-produk Atomy sesuai kebutuhan. Ajak mereka untuk coba produknya. Apa sajalah. Ya. Saya punya ini, teman-teman banyak yang tahu ya, Pak Kirno ya. Pak Kirno itu istrinya kan, ya itu kan jualan makanan ya, jualan makanan begitu, terus menjalankan asuransi juga gitu. Ketika didaftarkan di Atomy itu kan udah sekian tahun yang lalu ya, udah lama tuh, termasuk orang awal sih 2 tahun yang lalu. Tetapi kan dia nggak tahu apa-apa itu Atomy, tetapi sudah terdaftar. Nah, ketika dalam perjalanannya tahun pertama dikasih tahu nih, poin kamu ya, kaki sebelah itu sudah sekian puluh juta loh PV-nya. Kamu tinggal membangun kaki sebelah. Kenalkanlah teman-temanmu, orang yang di asuransi ke, atau orang yang di mana yang beli makanan ya. Itu ternyata membuahkan hasil. Ya. Jadi mulailah ditaruh siapa, si A, si B, dan sebagainya ya. Kemudian mereka pada belanja. Akhirnya kaki sebelahnya ngimbangin. Meskipun jauh selisihnya, tapi paling enggak mencapai 300.000 poin itu sudah matching, sudah dapat bonus gitu ya. Nah, akhirnya
karena senang dapat bonus, ceritalah ke teman-temannya ya, mulai semangat gitu. Sampai kemarin dia dapat bonus lagi gitu. Kalau yang kemarin itu bonusnya kan 290.000. Ya, yang berikutnya ini sudah naik jadi 850.000. Wah, dia terheran-heran, senang sekali ya. Jadi akhirnya dia mulai semangat nih ngenalin ke teman-temannya. Dan sekarang banyak nih di grup kaki sebelahnya itu. Aduh, luar biasa. Mungkin Rakel ikut ya. Dahsyat nih, luar biasa Rakel. Mantap ya. Terus jalan Rakel. Nah, jadi ajak ya mereka untuk mencoba dan menggunakan produk-produk Atomi sesuai kebutuhan ya. Kemudian apalagi? Jika mereka puas dengan produk yang digunakan, ajak mereka untuk mau sharing. Ini penting. Ya, jangan selling, jangan jualan, sharing. Sharing apa yang sudah dipakai, produk-produk yang sudah dipakai. Ya, ceritakanlah itu. Ya, itu akan powerful. Nah, kemudian apalagi? Ajak mereka untuk mengikuti Zoom meeting ya, yang diadakan oleh tim, oleh teman-teman, leader, ya, atau oleh kantor pusat. Kantor pusat ini kan setiap minggu ada live streaming. Ya, ayo bisa. Ikut. Ajak teman-teman yang lain untuk join ya. Ada seminar, SA, Success Academy dan yang lain-lain. Ikut, ya, ajak mereka untuk ikut. Ya. Kemudian yang terakhir, lakukan duplikasi yang sama sesuai sistem yang berlaku di Atomi. Ya. Ini penting karena ini akan mempercepat perkembangan bisnis jaringan Anda semua. Gitu ya. Jadi ini termasuk bagian dari 8 langkah sukses di Atomi ya, yang diajarkan di Atomi. Jadi ini penting banget teman-teman semua, bisa dicatat, bisa direnungkan ya, dan yang penting dilakukan. Karena kalau kita cuma mencatat dan kita hanya merenungkan saja tetapi kita tidak action, ya tidak ada gunanya ya. Tapi kita action. Kita take action. Action itu speak louder than words ya. Action itu lebih gemanya itu lebih besar dari hanya cuma ngomong-ngomong doang. NATO ya, no action talk only. Ya, jadi ayo kita lakukan. Kita kerjakan. Bareng-bareng bersama pasti bisa. Ya, tidak ada yang tidak mustahil kalau kita lakukan itu bersama-sama. Oke, teman-teman semua, thank you ya.